Halo sahabatku, selamat datang di channel Cerita Momo. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Kisah yang akan kita selami kali ini benar-benar menguji batas kesabaran dan harga diri seorang istri. Bayangkan, mengemudi selama 6 jam demi menghadiri acara keluarga, tapi sambutan yang didapat hanyalah kalimat dingin dari mertua. Kami sudah melakukannya kemarin. Hanya keluarga inti saja. Sungguh menyakitkan. Tapi, kalian tidak akan pernah menyangka apa yang dilakukan wanita kuat ini seminggu kemudian. Saat mertuanya panik karena semua fasilitas di rumah mati total, ia hanya menjawab santai, "Uangku hanya untuk keluarga inti." Ingat? Siap-siap dibuat penasaran dan tegang. Sebelum kita masuk ke bab 1, yuk tunjukkan dukungan kalian dengan like video ini, subscribe ke channel Cerita Momo, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Terakhir, komen di bawah, nama, asal kota, dan ketik, hadir. Ayo, kita mulai kisah pembalasan yang ikonik ini. Sekar menatap pantulan dirinya di kaca spion mobil, membetulkan sedikit kerudung segi empatnya. Bibirnya membentuk senyum tipis, senyum yang berusaha menyembunyikan lelah setelah mengemudi selama hampir 6 jam sendirian. Tujuannya adalah rumah besar milik mertuanya di kota seberang, tempat di mana malam ini akan diselenggarakan makan malam pertunangan Sinta, satu-satunya adik iparnya. Ini adalah perjalanan panjang dan melelahkan, tapi Sekar meyakinkan diri bahwa ini adalah pengorbanan yang pantas demi menunjukkan rasa hormat dan cinta pada keluarga suaminya. Di kursi penumpang, terbungkus rapi dalam kotak bludru mewah, tergeletak sebuah kalung berlian. Hadiah pertunangan yang tidak tanggung-tanggung, dibeli dari hasil kerja kerasnya selama ini. Sekar adalah seorang manajer investasi, sebuah profesi yang memungkinkan dia menghasilkan uang jauh lebih banyak daripada suaminya, Andra, yang bekerja di perusahaan milik pamannya. Kenyataan finansial ini, entah mengapa, selalu menjadi topik yang sensitif dan anehnya. Seringkali menjadi alasan bagi Bu Dewi, ibu mertuanya, untuk bersikap dingin. Meskipun demikian, Sekar selalu berusaha mengisi jurang itu dengan materi dan pengorbanan. Rumah mewah yang ditempati Bu Dewi dan Sinta saat ini, dengan 4 kamar tidur dan taman yang asri, sebagian besar cicilannya dibayar oleh Sekar. Mobil yang dipakai Andra, juga dibeli atas namanya. Sekar melakukan semua itu bukan untuk pamer, melainkan untuk membeli kedamaian dan, yang lebih penting, pengakuan. Ia merindukan momen di mana Bu Dewi akan menatapnya dengan bangga dan tulus, bukan hanya dengan pandangan menghitung atau meremehkan. Selama 6 jam di jalan, benak Sekar dipenuhi harapan. Ia membayangkan Bu Dewi akan menyambutnya di depan pintu dengan pelukan hangat. Ia membayangkan Sinta akan mengucapkan terima kasih dengan tulus atas kehadirannya dan hadiahnya. Ia membayangkan Andra akan memegang tangannya di hadapan semua orang, menunjukkan bahwa ia bangga memiliki istri sepertinya. Sebuah keluarga inti, pikir Sekar, seharusnya bekerja seperti itu. Saling menghargai, saling mendukung, dan hadir dalam momen-momen penting, meskipun jarak memisahkan. Jarum jam menunjukkan pukul 6 sore ketika ia akhirnya memasuki gerbang kompleks perumahan elit itu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mengambil ponsel, mengirim pesan singkat pada Andra, memberitahu bahwa ia sudah sampai. Namun, tidak ada balasan. Sekar mencoba menepis rasa cemas dan fokus pada tujuannya. Mobilnya perlahan berhenti tepat di depan pintu utama. Lampu rumah Bu Dewi menyala terang, tapi terasa sepi. Tidak ada mobil tamu yang berjejer, tidak ada suara tawa riuh atau musik yang mengalun dari dalam, tidak ada karangan bunga ucapan selamat. Sebuah keanehan yang menusuk langsung ke ulu hati Sekar. Ia mematikan mesin, mengambil kotak hadiah, dan keluar dari mobil. Pintu rumah terbuka, dan yang muncul adalah Bu Dewi. Sekar tersenyum lebar, siap melangkah maju untuk memeluk. Bu Dewi mengenakan gaun sutra yang indah, wajahnya tampak segar dan riasannya sempurna, jelas baru saja selesai dari suatu acara. Namun, sorot mata Bu Dewi tidak menunjukkan kegembiraan atau keterkejutan, hanya kerutan keheranan yang dingin. "Bu Dewi," sapa Sekar, suaranya terdengar lega setelah perjalanan panjang. "Maaf terlambat sedikit, macet sekali di jalan tol." Bu Dewi tidak bergerak dari ambang pintu. Ia hanya menatap Sekar dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ada jeda yang terasa sangat lama,
sunyi dan mematikan, di mana satu-satunya suara adalah detak jantung Sekar yang mulai berpacu tidak karuan. "Sekar?" Bu Dewi akhirnya berbicara, nadanya datar, tanpa emosi. "Kamu datang jauh-jauh hanya untuk ini." Sekar bingung. "Maksud ibu? Makan malam pertunangan Sinta, kan? Saya sudah menyiapkan hadiah dan..." Bu Dewi memotong perkataan Sekar dengan lambaian tangan yang malas. Lambaian yang seolah mengusir debu. "Oh, kami sudah melakukannya kemarin, sayang. Kemarin sore." Dunia Sekar terasa berhenti berputar. Udara di sekitarnya mendadak menipis. 6 jam mengemudi, berkorban waktu dan energi, membawa hadiah mahal. Semuanya hanya untuk mendengar kalimat itu. Ia menatap Bu Dewi, mencari petunjuk bahwa ini hanyalah lelucon yang buruk. Tapi wajah Bu Dewi sama sekali tidak menunjukkan humor. "Kemarin?" ulang Sekar, suaranya hampir tidak terdengar. "Kenapa tidak ada yang memberitahu saya?" "Andra bilang kamu sibuk sekali dengan pekerjaanmu," jawab Bu Dewi enteng. "Lagi pula, acaranya kecil. Hanya keluarga inti saja." Kata-kata itu, keluarga inti saja, menghantam Sekar seperti palu godam. Ini bukan kali pertama Bu Dewi menggunakan istilah itu untuk mengecualikan dirinya. Selama bertahun-tahun pernikahan, Sekar selalu menjadi orang luar, wanita kaya yang hanya dibutuhkan dompetnya, tapi tidak jiwanya. Namun, ini berbeda. Ini adalah pengucilan yang disengaja, direncanakan, dan diumumkan tepat di depan matanya. Sekar melihat ke belakang Bu Dewi, matanya mencari sosok Andra. Dan di sana dia, suaminya, muncul dari ruang tengah, membawa gelas kosong. Andra mengenakan kaos polo santai, wajahnya tampak puas. Ia pasti sudah tahu. Ia pasti ada di sana kemarin. Andra berjalan mendekat, tapi ia tidak datang untuk memeluk atau meminta maaf. Ia hanya berdiri di samping ibunya, Bu Dewi. Sekar menatap Andra, mencari satu percikan penyesalan, satu tanda bahwa hatinya hancur melihat istrinya diperlakukan seperti ini. Andra hanya memandang Sekar, dan kemudian, bibirnya membentuk sebuah senyum. Senyum tipis yang terasa lebih dingin dari sambutan Bu Dewi. Senyum itu seolah berkata, "Ya, memang begitu. Kami tidak membutuhkanmu." Senyum Andra adalah titik puncaknya. Jika Bu Dewi menusuk harga dirinya, maka Andra telah merobek hatinya hingga hancur. Bukan karena makan malam itu dilewatkan, tapi karena pengkhianatan dari orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Semua harapan yang ia bawa selama 6 jam perjalanan mendadak menguap, digantikan oleh kekosongan yang membakar. Sekar menyadari, semua pengorbanannya, semua uang yang ia keluarkan, semua usahanya untuk menjadi bagian dari mereka, tidak pernah dihargai. Ia hanyalah sebuah mesin ATM yang berjarak 6 jam perjalanan, yang bisa dihubungi saat dibutuhkan, dan diabaikan saat tidak diperlukan. Sekar menarik napas dalam-dalam. Ia merasakan air mata menggenang, tapi ia memaksa matanya tetap kering. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan melihat ia menangis. Ia membalikan badan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kotak berlian yang ada di tangannya terasa berat, seperti batu yang tak berguna. Bu Dewi dan Andra tidak berusaha menahan. Mereka membiarkan Sekar pergi, membiarkan punggung istrinya yang lelah dan patah hati menghilang dari pandangan. Sekar masuk ke mobil, meletakkan kotak hadiah mahal itu di kursi belakang, dan menyalakan mesin. Ia tidak mengemudi kembali ke rumahnya. Ia mengemudi tanpa tujuan, selama berjam-jam, hingga malam semakin larut. Di tengah perjalanan itu, sebuah keputusan yang dingin dan bulat terbentuk di benaknya. Jika ia bukan keluarga inti saat perayaan, maka ia juga tidak akan menjadi keluarga inti saat tagihan tiba. Sekar mengeluarkan ponselnya, mencari nama Pak Jaka. Ini saatnya berhenti membeli pengakuan, dan mulai menuntut keadilan yang sebenarnya. Malam itu, jalan tol yang sepi menjadi saksi bisu atas kehancuran emosional Sekar. Mobil melaju kencang membelah kegelapan, tetapi dalam hati Sekar, yang terasa hanyalah kehampaan yang perlahan digantikan oleh amarah yang membara. Senyum tipis Andra dan kata-kata Bu Dewi, hanya keluarga inti saja, terus bergaung, menusuk-nusuk sisa-sisa kesabarannya. Selama bertahun-tahun ia menelan perlakuan dingin itu, membiarkan dirinya menjadi sumber dana tanpa pernah menjadi sumber kasih sayang.
Sekar menyadari kebodohannya. Ia telah membiayai gaya hidup mewah keluarga suaminya, membayar tagihan listrik, air, TV kabel, hingga internet di rumah mertuanya, bahkan membayar asuransi kesehatan Sinta, si ipar yang baru saja bertunangan tanpa mengundangnya. Ia melakukan semua itu, berharap kemewahan yang ia berikan akan membeli tempat duduk di meja keluarga. Namun, malam ini, ia baru mengerti, uangnya diterima, tetapi dirinya ditolak. Di rest area terdekat, Sekar memarkir mobilnya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengendalikan getaran di tangannya. Ia mengeluarkan ponsel, bukan untuk menghubungi Andra atau Bu Dewi, tetapi untuk menelepon Pak Jaka, pengacara yang juga adalah konsultan kepercayaannya di bidang investasi. Pak Jaka, maaf mengganggu selarut ini, suara Sekar terdengar tegas, tanpa ragu sedikitpun. Tidak masalah, Bu Sekar. Ada yang mendesak? Tanya Pak Jaka. Suaranya terdengar profesional meskipun jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Mendesak sekali. Saya ingin Anda segera memproses penarikan semua fasilitas yang saya berikan kepada keluarga Andra. Besok pagi, saya ingin semua tagihan rumah di sana mati. Listrik, air, wifi, semua yang atas nama saya. Transfer semua tagihan rumah pribadi saya ke rekening baru yang benar-benar terpisah dari Andra. Saya tidak ingin dia lagi memiliki akses, sekecil apapun, ke aset atau keuangan saya. Saya mau semuanya dibekukan. Pak Jaka terdiam sejenak. Ia sudah lama menjadi saksi atas keluh kesah Sekar tentang perlakuan keluarga suaminya, tetapi ini adalah pertama kalinya Sekar bertindak sekeras ini. Maaf, Bu Sekar. Ini termasuk tagihan bulanan rumah Bu Dewi, listrik, air, semua yang Anda biayai? Semua, jawab Sekar mantap. Saya ingin mereka tahu betapa intinya saya dalam kehidupan finansial mereka. Kalau saya bukan keluarga inti dalam kebahagiaan, saya tidak akan menjadi keluarga inti dalam pengeluaran. Tolong segera kerjakan, Pak Jaka, dan siapkan gugatan cerai. Keputusan itu, begitu diucapkan, terasa membebaskan. Sekar merasa beban berat yang selama ini ia pikul perlahan terangkat dari pundaknya. Ia telah lama menunda hal ini, takut dianggap egois, takut gagal, tetapi pengkhianatan malam ini telah memberinya keberanian yang ia butuhkan. Ia menyadari, martabatnya jauh lebih berharga daripada status pernikahan yang kosong. Keesokan paginya, Sekar bangun dengan rasa damai yang aneh. Ia tidak kembali ke rumah, melainkan singgah ke sebuah apartemen studio milik sahabatnya, Dian. Dian adalah satu-satunya orang yang tahu seluk-beluk keuangan Sekar yang sebenarnya. Bahwa Sekar memiliki perusahaan investasi yang menghasilkan pendapatan yang jauh melebihi apa yang diketahui Andra atau Bu Dewi. Uang itu sengaja ia sembunyikan untuk berjaga-jaga, dan saatnya telah tiba. Saat Sekar menceritakan kejadian semalam, Dian hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka sudah keterlaluan, Sekar. Mereka memperlakukanmu seperti dompet berjalan, ujar Dian dengan nada marah. Keputusanmu benar. Ini bukan hanya tentang uang, ini tentang harga diri. Dan sekarang, saatnya kamu menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Sesuai instruksi Sekar, Pak Jaka bekerja cepat. Seluruh pembayaran otomatis yang terkait dengan properti Bu Dewi dibatalkan. Dana yang selama ini dialokasikan untuk pembiayaan keluarga Andra ditarik dan dibekukan. Andra, yang selama ini mengandalkan kartu kredit tambahan dari Sekar untuk pengeluaran sehari-hari, mendapati kartunya ditolak saat ia mencoba membeli kopi di pagi hari. Andra panik. Ia segera menelepon Sekar, tetapi Sekar tidak menjawab. Ia mencoba menghubungi bank, dan pihak bank hanya bisa memberinya jawaban ambigu bahwa kartu tersebut sudah melewati batas pengeluaran, sebuah kode halus dari Pak Jaka bahwa aksesnya sudah diblokir. Andra hanya menduga Sekar sedang marah besar dan bertindak kekanak-kanakan, yakin bahwa kemarahan itu akan segera mereda begitu Sekar menyadari betapa pentingnya dia. Ia belum menyadari skala kehancuran yang akan datang. 1 minggu berlalu. Sekar dan Dian menghabiskan waktu bersama. Sekar menggunakan waktu itu untuk fokus pada pekerjaannya, mengurus beberapa kesepakatan bisnis besar yang selama ini tertunda, karena ia terlalu sibuk mengurus keluarga Andra. Ia merasa lebih ringan dan lebih produktif. Ia memblokir Bu Dewi dan Sinta dari semua media sosialnya, hanya menyisakan Andra, yang sesekali mengirim pesan singkat yang mengeluh tentang kartu kredit dan menuduh Sekar terlalu sensitif.
Sekar hanya membacanya dan mengabaikannya. Di rumah Bu Dewi, keadaan mulai memburuk secara perlahan. Awalnya, yang mati hanyalah wifi dan TV kabel. Bu Dewi mengeluh pada Andra, menyuruhnya menelepon penyedia layanan. Andra mencoba, tetapi tagihan yang menunggak atas nama Sekar membuat penyedia layanan menolak untuk menyambungkannya kembali tanpa pembayaran penuh. Bu Dewi dan Sinta mulai merasa tidak nyaman. Mereka tidak bisa lagi menonton drama terbaru mereka, dan komunikasi Sinta dengan tunangannya menjadi terhambat. Bu Dewi mulai kesal, menyuruh Andra untuk segera mentransfer uang ke Sekar agar masalah selesai. Itu urusan Sekar, dia yang biasanya bayar. Suruh dia bayar. Andra, protes Bu Dewi. Aku sudah bilang, Bu, Sekar tidak mengangkat teleponku, dan kartuku diblokir. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan rekening kami, jawab Andra, mulai merasa stres. Ia tidak pernah terbiasa mengelola uang, karena semua urusan keuangan selalu diurus oleh Sekar. Puncaknya terjadi pada sore hari itu. Listrik rumah tiba-tiba padam. Seluruh rumah mewah itu menjadi gelap, diikuti oleh keheningan total. Bu Dewi berteriak histeris, menyuruh Andra memeriksa meteran. Ketika Andra menelpon PLN, ia diberitahu bahwa rumah tersebut sudah menunggak pembayaran selama lebih dari seminggu dan pemutusan telah dilakukan. Sinta, yang sedang bersiap untuk makan malam dengan tunangannya, ikut panik. Ia tidak bisa menggunakan pengering rambut atau mengisi daya ponselnya. Suasana rumah menjadi panas dan pengap tanpa pendingin ruangan. Andra, ini memalukan. Bagaimana jika tetangga tahu? Teriak Bu Dewi, suaranya penuh amarah, bukan kekhawatiran, tetapi rasa takut kehilangan muka. Sekar sudah gila. Telepon dia, ancam dia. Katakan padanya jika dia tidak membayar, dia akan melihat akibatnya. Andra mencoba lagi menelepon Sekar, mengirim ratusan pesan, tetapi nihil. Sekar sedang rapat, ponselnya dalam mode senyap. Andra kembali ke ibunya dan Sinta dengan wajah pucat. Bu, teleponku tidak dijawab. Semua rekeningku tidak bisa diakses. Aku tidak punya uang tunai sebanyak itu untuk membayar semua tunggakan ini sekaligus. Akunya jujur. Ia mulai sadar bahwa masalah ini jauh lebih besar daripada sekadar perselisihan suami istri biasa. Bu Dewi menatap Andra dengan ekspresi horor. Mereka adalah keluarga terpandang di kompleks itu, dan tinggal dalam kegelapan tanpa listrik adalah aib yang tidak bisa mereka terima. Bu Dewi merasakan desakan untuk melakukan sesuatu yang drastis. Ia mengambil ponselnya, mencari nomor Sekar, dan meneleponnya langsung. Sekar, yang baru selesai rapat, melihat layar ponselnya. Nomor Bu Dewi. Senyum tipis, kali ini senyum kemenangan, muncul di wajahnya. Ia menarik napas dalam-dalam, mengambil jeda sesaat, dan mengangkat panggilan itu. Halo, Bu Dewi, sapa Sekar dengan nada yang sangat tenang sekali hingga menusuk telinga Bu Dewi. Di ujung telepon, suara Bu Dewi terdengar kasar, panik, dan menuntut. Sekar, rumah ini tidak ada listrik, air, bahkan wifi-nya mati. Sudah ribut. Apa kamu lupa membayarnya? Cepat transfer uang sekarang juga. Sekar menutup mata sejenak. Akhirnya, momen yang ia tunggu-tunggu. Anda memanggil saya untuk ini, Bu? Tanya Sekar. Untuk apa lagi? Cepat transfer. Jangan bertingkah konyol, ini memalukan. Jika kita dipermalukan, kamu juga ikut malu. Bu Dewi berteriak. Sekar tersenyum lebar. Uangku hanya untuk keluarga inti, Bu Dewi. Ingat? Suasana di seberang telepon mendadak hening. Bu Dewi pasti terkejut. Sekar melanjutkan, suaranya tetap lembut tapi mematikan. Minggu lalu, saat makan malam pertunangan Sinta, Anda bilang saya bukan keluarga inti. Bahwa acara itu hanya untuk keluarga inti saja. Saya sangat menghargai kejujuran Anda. Karena Anda sudah menyatakan bahwa saya bukan bagian dari keluarga inti, maka saya hanya akan mengurus kebutuhan keluarga inti saya sendiri, yaitu diri saya. Saya tidak akan membiayai orang luar. Apa maksudmu, Sekar? Kamu gila? Bu Dewi berteriak, suaranya berubah menjadi ketakutan. Tidak, Bu. Saya hanya mengikuti aturan yang Anda buat. Anda telah memisahkan saya dari keluarga Anda,
jadi saya memisahkan uang saya dari tagihan Anda. Bilang saja ke Sinta, mungkin tunangannya bisa membayar semua tagihan itu. Toh, mereka adalah keluarga inti sekarang, kan? Selamat menikmati kegelapan, Bu Dewi. Sekar mengakhiri panggilan, mematikan ponselnya, dan meletakkannya di meja. Ia menatap Dian, yang hanya bisa menatapnya dengan kekaguman. Perasaan lega dan keadilan membanjiri dirinya. Ini bukan sekadar memutus aliran listrik, ini adalah memutus aliran ketergantungan dan kontrol. Sementara di rumah mewah itu, Bu Dewi menatap ponsel yang sudah mati dengan wajah pucat pasi. Di sampingnya, Andra dan Sinta terlihat sama terkejutnya. Mereka baru saja menyadari bahwa wanita yang selama ini mereka remehkan dan perlakukan sebagai orang luar, adalah kunci dari seluruh kenyamanan hidup mereka. Malam itu, Bu Dewi tidak hanya kehilangan listrik, ia kehilangan martabat, dan ia baru saja menyulut perang dengan orang yang selama ini memegang dompetnya. Reaksi Bu Dewi terhadap jawaban Sekar di telepon adalah titik balik yang menentukan. Bukan lagi soal kemarahan sesaat, melainkan pemantapan tekad yang dingin dan bulat. Sekar menyadari, dari nada suara mertuanya, bahwa Bu Dewi tidak takut kehilangan dirinya sebagai menantu, tetapi takut kehilangan kenyamanan yang Sekar biayai. Ketakutan itu adalah kekuatan baru Sekar. Setelah mematikan ponsel dan meletakkannya, Sekar dan Dian hanya saling pandang dalam diam yang penuh makna. Dian mengerti, Sekar tidak sedang bermain-main. Ia telah melewati batas toleransi yang terbentang selama bertahun-tahun. Sekar, ini baru permulaan, ujar Dian, menyajikan secangkir teh hangat. Mereka akan panik dan berusaha memutarbalikkan fakta. Andra pasti akan segera muncul. Apa rencanamu? Sekar menyesap tehnya, matanya menatap kosong keluar jendela apartemen Dian. Rencanaku adalah membuat mereka menyadari bahwa keluarga inti tidak hanya berarti memiliki ikatan darah, tapi juga memiliki martabat dan rasa hormat. Aku tidak akan kembali. Andra pasti akan mencoba meluluhkan hatiku dengan kata-kata manis, tapi aku tidak bodoh lagi. Senyum tipisnya di depan pintu rumah Bu Dewi sudah cukup membuktikan bahwa dia adalah bagian dari rencana pengucilan itu. Sekar kemudian menjelaskan kepada Dian tentang panggilan telepon ke Pak Jaka sehari sebelumnya. Bukan hanya pembekuan dana, tetapi juga permintaan untuk menyiapkan dokumen gugatan cerai. Aku sudah meminta Pak Jaka untuk segera mengajukan gugatan secepat mungkin. Aku tidak ingin ada lagi waktu untuk tawar-menawar atau rayuan palsu, jelas Sekar. Dan yang paling penting, Dian, Pak Jaka akan mengurus pengamanan aset. Andra tidak tahu, hampir semua yang dia anggap milik bersama, dibeli atas nama perusahaan investasiku. Aku telah lama bersiap, tanpa sadar. Keesokan paginya, Andra benar-benar muncul. Ia berhasil melacak keberadaan Sekar melalui sistem GPS mobilnya, yang diam-diam dipasang Sekar untuk keperluan pelacakan aset, namun kini malah membawanya ke apartemen Dian. Andra mengetuk pintu dengan marah, berteriak meminta Sekar membuka pintu. Sekar, jangan kekanak-kanakan. Jangan perpanjang masalah ini. Semua tagihan mati, kamu mau ibu marah besar? Teriak Andra dari luar. Sekar, yang duduk santai di sofa sambil membaca laporan keuangan, hanya melirik ke pintu. Dian bangkit, siap menghadapi Andra. Biarkan saja dia. Dian, kata Sekar, suaranya tenang. Dia marah karena kenyamanannya terganggu, bukan karena aku terluka. Bukankah ironis? Dia tidak peduli aku mengemudi 6 jam, tapi dia panik ketika listrik mati 6 menit. Andra terus menggedor dan berteriak selama beberapa saat. Ketika ia menyadari Sekar benar-benar tidak akan membukakan pintu, ia mulai menggunakan nada yang lebih lunak, penuh rayuan palsu. Sayang, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku janji akan bicara dengan ibu, kita lupakan semua ini ya. Aku akan berjanji, kamu akan selalu jadi keluarga inti, istriku, jantung hatiku. Ayo, buka pintu, kita pulang dan selesaikan masalah ini. Sekar mendengarkan, dan kata-kata Andra terdengar hampa, seperti rekaman usang yang diputar ulang. Ia teringat kembali pada senyum tipis Andra saat Bu Dewi meremehkannya. Keputusan Sekar semakin menguat, tidak ada jalan kembali. Ia tidak akan lagi menerima perlakuan, diusir ketika senang, dicari ketika susah. Hubungi Pak Jaka sekarang. Dian,
Perintah Sekar. Suruh dia datang ke sini, ke apartemenmu, membawa semua dokumen yang sudah disiapkan. Aku akan menandatanganinya di depan Andra. Biarkan dia melihat bahwa aku sudah mengambil keputusan tegas. Dian segera menghubungi Pak Jaka. Tak lama kemudian, Andra berhenti menggedor pintu. Mungkin dia sudah lelah atau menyadari bahwa Sekar tidak akan menyerah. Dia pergi, tetapi Sekar tahu ini hanyalah jeda singkat sebelum badai yang lebih besar. Sore harinya, Pak Jaka tiba membawa sebuah map tebal. Di dalamnya terdapat dokumen gugatan cerai, surat kuasa untuk membekukan rekening bersama, dan yang paling penting, daftar aset properti dan kendaraan yang dibeli atas nama perusahaan Sekar. Bu Sekar, semua sudah siap. Saya hanya butuh tanda tangan Anda di sini dan di sini. Setelah ini, kita akan mengajukan permohonan ke pengadilan besok pagi, kata Pak Jaka sambil menunjukkan dokumennya. Sekar mengambil pena dan menandatangani setiap lembar dokumen tanpa ragu sedikitpun. Prosesnya terasa sangat cepat dan mudah, padahal ini adalah keputusan terbesar dalam hidupnya. Keputusan ini adalah penarikan diri dari kesakitan yang sudah menderanya bertahun-tahun. Bagaimana dengan rumah Bu Dewi, Pak Jaka? Tanya Sekar. Saya ingat, sebagian besar dananya dari modal investasi saya. Apakah bisa ditarik kembali? Pak Jaka mengangguk. Itu sudah saya perhitungkan, Bu Sekar. Secara hukum, karena dana tersebut berasal dari rekening perusahaan Anda dan ada perjanjian peminjaman dana internal yang Anda buat, meskipun rumah itu atas nama Andra, kita bisa mengajukan sita jaminan atau bahkan menuntut pengembalian modal. Apalagi dengan status rumah yang belum lunas dan tunggakan yang Anda biayai selama ini, posisi hukum Anda sangat kuat. Sekar merasakan kelegaan. Ternyata, kehati-hatian finansialnya di masa lalu kini menyelamatkannya. Ia selalu merasa perlu memiliki dana darurat, tersembunyi, dan sekarang, dana itu akan menjadi senjata utamanya. Tak lama setelah Pak Jaka pergi, Andra kembali. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia membawa Bu Dewi. Bu Dewi terlihat lusuh. Wajahnya kuyu karena semalaman kepanasan dan tanpa pendingin udara. Kunjungan Bu Dewi menunjukkan betapa parahnya situasi di rumah mereka. Sekar, buka pintu. Ini ibu, nak, ibu yang datang. Suara Bu Dewi terdengar lebih memohon, namun tetap dipenuhi otoritas yang dipaksakan. Sekar menatap Dian. Sekarang saatnya. Aku tidak akan membuka pintu, tapi aku akan bicara dari balik pintu ini. Sekar mendekati pintu. Andra dan Bu Dewi pasti berdiri sangat dekat, karena ia bisa mendengar napas berat mereka. Bu Dewi, Andra. Kalian mau apa? Tanya Sekar, suaranya dingin dan tegas. Kamu mau ibu sakit, nak? Listrik mati, AC mati. Kamu mau mempermalukan kami di depan tetangga? Teriak Bu Dewi, amarah dan ketakutan bercampur aduk. Perasaan dipermalukan itu sama, Bu. Sama seperti perasaan saya ketika saya mengemudi 6 jam, tapi Anda mengusir saya di depan pintu dengan alasan saya bukan keluarga inti. Jika rumah itu begitu penting, kenapa Anda tidak membayar sendiri tagihannya? Toh Anda adalah keluarga inti, kan? Balas Sekar, mengutip kata-kata mereka sendiri. Ini konyol. Sekar, kamu istriku. Aku suamimu. Teriak Andra. Istri yang kalian buang ketika sedang senang, dan kalian cari ketika sedang susah. Sekar tertawa pahit. Sekarang dengarkan baik-baik. Saya sudah mengajukan gugatan cerai hari ini. Dan semua aset yang selama ini kalian nikmati, mobil, fasilitas, termasuk cicilan rumah itu, akan saya tarik kembali. Kata-kata Sekar mengenai sasaran. Terdengar keheningan total dari balik pintu. Lalu, Bu Dewi berteriak histeris. Tarik? Kamu gila. Kamu tidak bisa melakukan itu. Itu rumah kami. Benarkah, Bu? Coba cek sertifikat pembayaran dan perjanjian pinjaman modal. Anda akan tahu siapa yang sebenarnya membiayai kemewahan Anda selama ini. Mulai sekarang, saya akan hidup sebagai keluarga inti, saya sendiri, dan uang saya hanya untuk saya. Hubungi pengacara saya, Pak Jaka, jika kalian butuh informasi lebih lanjut. Tutup Sekar. Sekar kembali melangkah mundur, meninggalkan Bu Dewi dan Andra yang masih berteriak histeris di balik pintu. Ia tidak lagi merasakan penyesalan,
hanya rasa kebebasan yang mutlak. Keputusan tegas telah diambil di tengah jalan, dan kini, ia siap menghadapi konsekuensinya, membiarkan badai itu menelan mereka yang telah menyakitinya. Setelah konfrontasi singkat di balik pintu, Sekar duduk kembali di sofa apartemen Dian, napasnya memburu tetapi jiwanya terasa tenang. Teriakan histeris Bu Dewi dan sumpah serapah Andra yang samar-samar terdengar dari luar tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukai. Semua itu kini hanyalah suara kepanikan dari orang-orang yang baru saja menyadari bahwa sumber kenyamanan mereka telah ditutup. Sekar telah menarik garis tegas. Keesokan harinya, Sekar menghabiskan seluruh waktu kerjanya di kantor Pak Jaka. Mereka berdua melakukan konsolidasi finansial yang sangat mendetail. Sekar, dengan kecerdasan investasinya, sudah mempersiapkan dasar hukum ini sejak lama. Ia hanya perlu menekan tombol eksekusi. Pak Jaka menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil. Gugatan cerai telah didaftarkan pagi itu juga. Kedua, notifikasi resmi mengenai pembekuan aset dan penarikan fasilitas telah dikirimkan ke alamat Bu Dewi dan Andra melalui kurir khusus. Ketiga, sebuah surat perintah sita jaminan sementara atas mobil dan properti yang terkait dengan modal investasi Sekar akan diajukan ke pengadilan, memastikan aset-aset tersebut tidak dapat dialihkan atau dijual oleh Andra. Bu Sekar, kunci dari kekuatan Anda saat ini adalah fakta bahwa hampir semua pembiayaan properti dan kendaraan mereka bersumber dari rekening perusahaan Anda. Ada perjanjian pinjaman dan transfer yang jelas. Ini tidak bisa mereka bantah. Jelas Pak Jaka sambil menunjukkan tumpukan bukti transfer bank yang rapi. Kita juga sudah memblokir semua akses pinjaman atas nama Anda yang mungkin bisa diakses oleh Andra. Tidak ada lagi utang yang bisa dia bebankan kepada Anda. Sekar mengangguk puas. Lalu, bagaimana reaksi mereka setelah notifikasi pembekuan dana ini sampai? Pak, pasti akan sangat terkejut, Bu. Notifikasi ini juga mencakup peringatan keras bahwa setiap upaya untuk mengganggu atau menjual aset akan berakibat pidana. Kita harus bersiap menghadapi serangan balik emosional dan ancaman. Bu Dewi tidak akan tinggal diam, dan Andra pasti akan mencoba merayu Anda lagi. Dan prediksi itu benar adanya. Sore hari, setelah menerima notifikasi hukum yang resmi, Bu Dewi dan Andra memasuki fase kepanikan yang lebih dalam. Bu Dewi menelepon Sekar dengan nomor telepon baru, suaranya kini tidak lagi berteriak marah, melainkan penuh tangisan manipulatif. Sekar, nak, kamu tegas sekali sama ibu. Ibu ini sudah tua, sakit-sakitan. Mau tinggal di mana ibu kalau kamu tarik rumah ini? Andra, nak, coba kamu bujuk istrimu. Kenapa kamu tegas sekali pada suamimu sendiri, nak? Sekar mendengarkan Bu Dewi dengan wajah tanpa ekspresi. Ia mengingat bagaimana Bu Dewi tidak pernah mengeluh sakit ketika ia mengusirnya di hari pertunangan Sinta. Bu Dewi, jawab Sekar dengan nada tenang yang menusuk. Anda sehat sekali kemarin ketika Anda bilang saya bukan keluarga inti. Jangan coba-coba memanipulasi saya. Silakan hubungi Pak Jaka untuk semua urusan. Saya sudah tidak peduli lagi dengan drama kalian. Bu Dewi, yang mendapati tangisannya tidak mempan, kembali marah. Ia mengancam akan menyebarkan aib Sekar, menuduh Sekar sebagai menantu durhaka dan istri yang tidak tahu berterima kasih. Sebarkan saja, Bu, tantang Sekar. Saya punya semua bukti cetak transfer bank saya, termasuk bukti bahwa Andra memalsukan tanda tangan di beberapa dokumen pinjaman. Mari kita lihat, siapa yang akan malu di depan umum. Ancaman balik Sekar seketika membungkam Bu Dewi. Bu Dewi tahu, jika urusan ini masuk ranah publik dan hukum, aib finansial merekalah yang akan terkuak. Mereka akan terlihat sebagai pemalas yang memanfaatkan kekayaan istri. Bu Dewi segera memutus telepon. Sementara itu, Andra juga berusaha mendekati Sekar, tetapi dengan cara yang lebih halus. Ia mengirim pesan teks panjang berisi penyesalan, janji-janji palsu, dan menyalahkan Bu Dewi. Andra menyatakan penyesalannya, memohon Sekar untuk membatalkan gugatan, dan menyalahkan semua masalah pada tekanan dari ibunya. Ia berjanji akan menjauhkan diri dari Bu Dewi, akan mengubah perilakunya, dan akan menjadikan Sekar satu-satunya prioritas. Andra bahkan mencoba membandingkan kemarahan Sekar dengan kalung berlian yang ia bawa, mengklaim akan membelikan hadiah yang jauh lebih mahal sebagai ganti rugi. Sekar membaca pesan itu. Membelikanku hadiah dari uangku sendiri,
gumam Sekar sinis. Ia menghapus pesan itu tanpa membalas. Ia telah melihat wajah asli Andra. Seorang suami yang lebih memilih kenyamanan ibunya daripada membela istrinya, dan yang paling parah, suaminya ternyata terlibat dalam upaya pemalsuan dokumen pinjaman. Pengkhianatan Andra melampaui sekadar masalah makan malam. Keesokan harinya, Sekar bertemu lagi dengan Pak Jaka. Fokus mereka kini adalah pada aset paling vital, rumah mewah Bu Dewi. Bu Sekar, kita harus bertindak cepat. Begitu perintah sita jaminan keluar, Andra tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kita harus membuktikan bahwa aset ini dibeli murni dari modal Anda, bukan harta Gonogini, ujar Pak Jaka. Sekar tersenyum tipis. Pak Jaka, saat kami menikah, saya sudah memiliki perusahaan investasi yang jauh lebih besar dari gajinya Andra. Bahkan uang muka rumah itu berasal dari dana hasil penjualan salah satu properti investasi saya. Saya punya bukti transfer dari rekening perusahaan saya ke developer. Luar biasa, Bu Sekar. Ini menjadikan kasus Anda sangat kuat. Ini bukan perceraian biasa. Ini adalah penarikan modal oleh investor dari proyek yang tidak berjalan baik. Simpul Pak Jaka. Sekar dan Pak Jaka menghabiskan waktu berjam-jam untuk memverifikasi setiap dokumen, memastikan tidak ada celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh Andra. Sekar tahu, dengan semua fasilitas yang mati total dan ancaman hukum yang nyata, Bu Dewi dan Andra pasti sedang mencari cara untuk meminjam uang dari manapun. Mereka mungkin akan mencoba menjual barang-barang mahal mereka, tetapi Pak Jaka sudah mengantisipasi hal itu. Sekar juga menghubungi Dian, sahabatnya, yang memiliki jaringan sosial luas di kota tempat tinggal Bu Dewi. Dian, aku butuh bantuanmu, kata Sekar. Aku ingin kamu menyebarkan kabar, secara halus, bahwa rumah Bu Dewi sedang bermasalah. Katakan saja ada masalah administrasi properti yang melibatkan pihak ketiga. Aku ingin mereka merasa tertekan dari lingkungan sosial mereka. Dian menyanggupi. Dalam waktu singkat, gosip mulai beredar di kompleks elit itu. Para tetangga mulai berbisik-bisik, mengapa rumah Bu Dewi gelap gulita pada malam hari? Mengapa Andra tiba-tiba terlihat menjual beberapa jam tangan mewahnya, padahal dia biasanya sangat tertutup soal barang mewah? Bu Dewi, yang selama ini sangat menjaga citra, merasa tercekik oleh pandangan dan bisikan tetangga. Tekanan sosial ini menambah penderitaan mereka yang sudah tanpa listrik dan air bersih. Mereka terpaksa menggunakan air dari sumur darurat milik tetangga, sebuah tindakan yang sebelumnya mereka anggap sangat rendahan. Bu Dewi dan Sinta mencoba meminjam uang dari kerabat dekat, tetapi semua kerabat sudah mendengar kabar burung tentang masalah besar yang melibatkan Sekar dan aset. Tidak ada yang mau mengambil risiko berurusan dengan masalah keuangan yang diendus berbau gugatan cerai besar-besaran. Pintu-pintu bantuan ditutup rapat. Mereka mulai hidup dalam kesulitan yang sesungguhnya. Bu Dewi yang terbiasa hidup bersih, kini harus mandi air dingin dan gelap-gelapan. Andra yang sombong, kini harus berjalan kaki karena mobilnya, yang diam-diam telah dipasang alat pelacak dan siap ditarik oleh tim Sekar, tidak berani dia gunakan keluar rumah. Konsolidasi dan pembekuan dana oleh Sekar telah bekerja secara sempurna, mengunci semua jalan keluar bagi keluarga yang telah meremehkannya. Sekar telah menyiapkan panggung untuk langkah hukum yang lebih besar. Setelah kegelapan melanda rumah Bu Dewi, muncul fase baru dalam konflik ini, kepura-puraan yang putus asa. Bu Dewi dan Andra memasuki minggu tenang sebelum badai, periode di mana mereka berusaha mati-matian menutupi aib mereka dari dunia luar, sambil secara internal mencari jalan pintas untuk membatalkan keputusan Sekar. Bagi Sekar, minggu ini adalah waktu untuk menyempurnakan strateginya, bergerak dalam bayangan sambil menunggu waktu yang tepat. Di rumah mewah yang kini dingin dan gelap, Bu Dewi nyaris kehilangan akal. Ia yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan kenyamanan, kini harus menghadapi kenyataan pahit tanpa listrik, air panas, dan yang paling memalukan, tanpa internet. Ia mencoba bersikap seolah-olah semua ini hanyalah pemadaman berkala, atau masalah teknis. Tetapi kegelapan yang berkepanjangan mulai memancing kecurigaan tetangga. Bu Dewi mendesak Andra untuk bertindak. Kamu harus lakukan sesuatu. Andra, telepon Sekar lagi, bilang padanya kita akan memberinya apapun. Berpura-puralah sakit, pingsan, lakukan apa saja. Perintah Bu Dewi, sementara keringat membasahi wajahnya karena kipas angin pun mati. Andra, yang kini benar-benar tertekan,
mencoba mencari solusi dari sumber daya minimnya. Ia mencoba meminjam uang dari rekan kerjanya, tetapi karena reputasinya sebagai suami yang menggantungkan diri pada istri sudah menyebar tipis, tidak ada yang mau membantunya. Gaji bulanannya, yang biasanya habis dalam beberapa hari, kini tidak cukup untuk membayar tunggakan utilitas yang menumpuk. Akhirnya, Bu Dewi memutuskan untuk menghubungi tunangan Sinta. Dengan nada yang sangat manis, ia mengundang tunangan Sinta untuk datang, dengan harapan sang calon menantu akan merasa kasihan dan menawarkan bantuan finansial. Namun, ketika tunangan Sinta tiba dan melihat kondisi rumah yang gelap dan pengap, ia mulai curiga. Bu Dewi berbohong, mengatakan bahwa mereka sedang berhemat atau menjaga lingkungan, alasan yang jelas-jelas tidak masuk akal mengingat gaya hidup mereka. Tunangan Sinta pergi dengan janji palsu untuk membantu, namun dalam hati sudah merasa ada yang tidak beres. Sementara itu, Sekar di tempat persembunyiannya bersama Dian, bekerja keras menyusun langkah hukum pamungkas. Pertemuan kedua dengan Pak Jaka berfokus pada eksekusi penarikan aset. Pak Jaka, saya tidak ingin hanya memenangkan gugatan cerai. Saya ingin rumah itu, properti yang selama ini mereka sombongkan, harus ditarik dan disita di depan umum, tegas Sekar. Ini harus menjadi pelajaran, bukan hanya bagi mereka, tapi bagi semua orang yang meremehkan seorang wanita hanya karena statusnya. Pak Jaka menjelaskan bahwa untuk menarik rumah secara resmi, mereka memerlukan penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa rumah itu dibeli dengan modal investasi Sekar. Prosesnya sedang berjalan, tetapi membutuhkan waktu beberapa minggu. Namun, Bu Sekar, ada cara untuk memberikan tekanan dramatis sebelum penetapan pengadilan keluar. Kita bisa menarik mobil-mobil mewah yang terdaftar atas nama perusahaan Anda, dan juga membatalkan semua kartu asuransi kesehatan yang selama ini Anda biayai. Ini akan menjadi badai kecil sebelum badai besar, usul Pak Jaka. Sekar setuju. Baginya, setiap penarikan aset adalah penarikan harga diri mereka. Ia ingin mereka merasakan kehilangan secara bertahap, bukan tiba-tiba. Di sisi lain, Andra, yang sudah putus asa, memutuskan untuk menempuh cara licik. Ia ingat bahwa di salah satu laci kerja Sekar, tersimpan salinan kunci brankas kecil berisi perhiasan warisan Sekar dari almarhumah ibunya. Andra berencana menyelinap masuk ke rumah Sekar yang kosong, dan mengambil perhiasan itu untuk dijual. Ia yakin Sekar tidak akan menyadarinya sampai semuanya terlambat. Dengan kunci duplikat yang ia temukan, Andra menyelinap ke rumah mereka. Rumah itu terasa dingin dan sunyi. Ia segera menuju laci, mengambil kunci brankas, dan dengan tergesa-gesa membuka brankas itu. Ternyata, brankas itu sudah kosong. Kepanikan Andra memuncak. Sekar sudah mengantisipasi semua langkahnya. Sekar telah memindahkan semua barang berharga ke tempat yang aman saat ia memutuskan untuk meninggalkan rumah. Andra kembali dengan tangan hampa, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Ia menyadari istrinya bukan hanya cerdas, tetapi juga telah jauh lebih siap dari yang ia bayangkan. Bu Dewi yang menunggu di rumah, semakin histeris. Ia menuduh Andra tidak becus dan mulai menyalahkan Sekar di depan umum. Sekar gila. Menantu iblis. Dia menyiksa kami, teriak Bu Dewi kepada tetangga sebelah, berharap simpati. Namun, gosip yang disebarkan Dian telah bekerja. Para tetangga justru mulai memandang Bu Dewi dengan curiga. Mereka berbisik-bisik, tentu saja dia marah. Dia tidak bisa lagi menyedot uang menantunya yang kaya raya. Simpati yang diharapkan Bu Dewi tidak pernah datang, hanya penghakiman sosial. Saat itu, Bu Dewi menerima panggilan telepon dari Sinta. Sinta, yang selama ini diam, kini ikut panik. Ibu, asuransi kesehatanku dibatalkan. Aku harus bayar biaya dokter hari ini. Ada apa ini? Teriak Sinta di telepon. Itu adalah langkah pertama dari badai kecil Pak Jaka. Dengan pembatalan asuransi Sinta, Bu Dewi menyadari bahwa Sekar tidak hanya mengincar properti, tetapi juga kebutuhan dasar mereka. Keputusan Sekar sangat kejam, tetapi adil. Sekar, yang menerima laporan dari Pak Jaka tentang penarikan mobil dan asuransi, hanya tersenyum dingin. Mobil yang ditarik adalah mobil yang selama ini digunakan Andra untuk pamer, simbol status palsunya. Penarikan mobil itu akan memaksanya untuk menggunakan transportasi umum atau meminjam, sebuah kemunduran yang memalukan bagi Andra. Pak Jaka,
Siapkan tim penarikan untuk mobilnya besok pagi. Tarik mobil itu tepat di depan rumah mereka. Biarkan tetangga melihatnya, perintah Sekar, suaranya mengandung tekad baja. Sekar menutup telepon, menatap kalung berlian yang ia bawa dari perjalanan 6 jam itu, yang masih tergeletak di dalam kotak bludru. Ia mengambilnya, memandangi pantulan cahaya di permata itu, dan perlahan, tanpa emosi, ia meletakkannya kembali. Itu adalah simbol dari uang yang tidak bisa membeli cinta, rasa hormat, atau pengakuan. Sekarang, Sekar telah melewati minggu tenang. Badai yang sesungguhnya sudah di depan mata. Ia telah memutus semua tali yang mengikatnya pada keluarga itu, dan sekarang saatnya membiarkan mereka terseret arus. Pagi itu, di kompleks perumahan elit Bu Dewi, ketenangan palsu dari Minggu Tenang seketika pecah. Pukul 9 tepat, sebuah truk derek besar yang mencolok memasuki jalanan perumahan Bu Dewi. Di belakang truk itu, sebuah mobil sedan hitam dengan stiker perusahaan keamanan mengikuti dengan perlahan. Para tetangga yang biasanya sibuk dengan aktivitas pagi mereka segera keluar rumah, tertarik oleh pemandangan yang tak biasa itu. Di dalam rumah yang masih gelap gulita, Bu Dewi sedang berdebat sengit dengan Andra mengenai siapa yang harus pergi mencari air di sumur tetangga. Andra, yang biasanya bangun siang, sudah siap dengan pakaian kerjanya, berencana mencari pinjaman uang dari teman lamanya. Ia berjalan menuju garasi. Tepat ketika Andra membuka gerbang, truk derek itu berhenti mendadak di depan rumahnya. 3 orang bertubuh tegap, mengenakan seragam resmi, turun dari mobil sedan hitam. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya yang membawa map besar, berjalan menghampiri Andra. "Selamat pagi, Bapak Andra. Kami dari kantor penarikan aset yang dikuasakan oleh klien kami, perusahaan investasi Prima," kata pria itu dengan suara tegas. "Sesuai surat perintah sita jaminan yang dilampirkan, kami harus menyita 2 unit kendaraan yang terdaftar atas nama perusahaan klien kami, yaitu mobil sedan hitam dan SUV putih." Wajah Andra langsung pucat pasi. Mobil sedan hitam itu adalah mobil kesayangannya yang selama ini ia gunakan untuk memamerkan kekayaannya. SUV putih adalah mobil Sinta. Andra telah berusaha menyembunyikan mobil-mobil itu di garasi, berharap Sekar akan lupa. "Apa-apaan ini? Kalian salah alamat. Ini mobil pribadi kami," teriak Andra, suaranya gemetar. Ia melirik ke sekeliling. Beberapa tetangga sudah berdiri di depan gerbang mereka, merekam kejadian itu dengan ponsel. "Mohon maaf, Bapak Andra. Bukti kepemilikan dan pembayaran cicilan jelas, atas nama perusahaan investasi Prima milik Bu Sekar. Anda telah melanggar perjanjian pinjaman internal. Kami bertindak sesuai perintah pengadilan," jelas pria itu, sambil menunjukkan surat perintah yang sudah dilegalisir. Suara teriakan Andra memancing Bu Dewi dan Sinta untuk keluar. Bu Dewi, yang melihat truk derek itu, langsung histeris. "Mobil Sinta. Mereka mau ambil mobil Sinta. Hei, jangan sentuh mobil kami. Pergi kalian semua. Menantu iblis itu sudah gila," teriak Bu Dewi, menunjuk-nunjuk tim penarik aset. Tim penarik aset tidak terpengaruh. Mereka dengan cepat memasang tali derek pada mobil sedan hitam. Sinta mencoba menghalangi, menangis, menendang ban mobil. Andra mencoba menarik mobilnya kembali, tetapi sia-sia. Dalam beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, mobil Andra ditarik ke atas truk derek di bawah tatapan menghakimi seluruh tetangga. Bu Dewi menjerit, "Andra, kamu diam saja. Lakukan sesuatu." Andra hanya bisa berdiri terpaku. Ia sadar, ini adalah pukulan telak terhadap harga dirinya. Simbol kekayaannya telah lenyap di depan mata publik. Rasa malu yang ia rasakan jauh lebih perih daripada kegelapan di rumahnya. Begitu mobil pertama berhasil diderek, tim penarik aset memasang alat derek pada SUV putih milik Sinta. Sinta meronta-ronta, memeluk kap mobilnya. "Jangan, aku akan tunangan. Bagaimana aku kemana-mana tanpa mobil?" "Maaf, Nona. Semua sudah diputuskan oleh pemegang aset. Mobil ini sudah ditarik dan akan dilelang," kata petugas itu tanpa emosi. Setelah kedua mobil itu lenyap dari pandangan, meninggalkan Bu Dewi, Andra, dan Sinta yang tercengang di gerbang, pria parubaya yang membawa map itu maju lagi. Ia menyerahkan sebuah amplop tebal kepada Andra.
Dan ini adalah salinan surat sita jaminan sementara atas properti ini, Bapak Andra. Anda dan keluarga Anda dilarang menjual, menyewakan, atau melakukan perubahan struktural apapun pada rumah ini sampai ada keputusan pengadilan final. Ini juga disertai pemberitahuan resmi mengenai pengajuan gugatan cerai dan penarikan aset oleh Bu Sekar. Pria itu dan timnya segera pergi. Bu Dewi merebut amplop itu dari tangan Andra. Ia merobeknya dan membaca isinya di bawah sinar matahari pagi. Ekspresi wajahnya berubah dari marah menjadi kengerian. Disita? Jaminan? Tidak. Dia tidak bisa melakukan ini. Ini rumahku. Bu Dewi jatuh terduduk di teras. Semua bisikan tetangga semakin keras dan menghina. Di tempat lain, Sekar sedang sarapan dengan Dian. Ia menerima pesan singkat dari Pak Jaka yang mengonfirmasi bahwa eksekusi penarikan mobil berjalan sukses dan surat sita jaminan sudah diterima. Pukulan telak yang memalukan. Komentar Dian, membaca berita di ponselnya dari salah satu grup chat kompleks Bu Dewi. Sekar menyesap tehnya. Itu adalah pengembalian modal yang adil, Dian. Mereka mengambil harga diriku, aku mengambil simbol status mereka. Adil, bukan? Namun, Sekar tahu bahwa penarikan mobil hanyalah awal. Pertempuran sesungguhnya adalah memenangkan kembali rumah. Ia segera pergi ke pengadilan, di mana ia akan bertemu Pak Jaka untuk menghadiri sidang mediasi pertama gugatan cerai. Di ruang mediasi yang tenang, Sekar duduk berhadapan dengan Andra, yang terlihat lusuh dan tertekan. Di samping Andra, duduk seorang pengacara dari pihak Andra yang terlihat tidak yakin. Bu Dewi tidak hadir. Ia terlalu malu dan panik untuk meninggalkan rumah. Andra mencoba menggunakan kesempatan ini untuk merayu Sekar sekali lagi. Sekar, sayang, aku mohon. Jangan lakukan ini. Bagaimana aku bisa kerja tanpa mobil? Bagaimana Ibu dan Sinta bisa bertahan di rumah tanpa fasilitas? Maafkan aku janji akan berubah. Bisik Andra, tatapan matanya memohon. Sekar menatap matanya, tidak ada lagi cinta. Hanya sisa-sisa kekecewaan. Andra, kamu punya kesempatan untuk membelaku, tapi kamu malah tersenyum. Kamu memilih ibumu dan Sinta. Sekarang, ini adalah konsekuensi dari pilihanmu. Aku sudah menemukan bukti bahwa kamu mencoba memalsukan tanda tangan di beberapa dokumen pinjaman. Aku tidak akan lagi menjadi istri atau mesin ATM-MU. Pengacara Andra mencoba membela, mengklaim bahwa Sekar tidak berhak menarik aset yang sudah digunakan dalam pernikahan. Pak Jaka dengan tenang menyajikan bukti-bukti transfer dari rekening perusahaan Sekar, perjanjian pinjaman internal, dan dokumen kepemilikan Sekar yang kuat. Klien kami hanya menarik modal yang diinvestasikan. Properti dan kendaraan tersebut adalah aset bisnis, bukan harta gono gini. Kami menuntut pengembalian penuh modal investasi, dan menuntut cerai berdasarkan ketidaksetiaan emosional dan pengabaian. Semua ini didukung oleh fakta bahwa Nyonya Sekar adalah tulang punggung finansial yang diabaikan dan dikeluarkan dari keluarga inti mereka. Mendengar kata-kata keluarga inti di ruang pengadilan, Andra tertunduk malu. Ia tahu ia telah kalah, bukan karena uang, tetapi karena kesombongan ibunya dan kelemahan karakternya sendiri. Mediasi gagal. Sekar dan Andra dipastikan akan melanjutkan ke tahap sidang cerai. Keputusan pengadilan telah dimenangkan Sekar. Setidaknya pada tahap awal, gugatan cerai akan diproses, dan surat sita jaminan sementara atas rumah Bu Dewi telah disetujui, mengunci keluarga itu dari kemungkinan menjual atau menggadaikan properti itu. Sekar keluar dari ruang pengadilan dengan langkah mantap. Ia telah memenangkan pertempuran pertama, dan ia tahu, kemenangan sesungguhnya tinggal menunggu waktu. Keluarnya Sekar dari ruang mediasi, diikuti oleh kabar penyitaan 2 mobil mewah dan surat sita jaminan atas rumah, menciptakan reaksi berantai yang menghancurkan reputasi Bu Dewi dan Andra. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada api di padang rumput. Bu Dewi, yang selama ini dikenal sebagai sosialita angkuh, kini menjadi objek bisikan dan cibiran. Bu Dewi menolak menerima kenyataan ini. Dalam pikirannya, ia adalah korban dari menantu yang durhaka dan gila harta. Ia memutuskan untuk melancarkan serangan balasan, serangan publik melalui media sosial dan jaringan sosialita lamanya. Menggunakan ponsel Sinta yang masih tersisa pulsanya, Bu Dewi mulai memposting serangkaian unggahan emosional.
Ia menampilkan wajah sedih, menuduh Sekar meninggalkannya dalam keadaan sakit, memutus semua dana, dan menuntut harta Gonogini secara brutal. Ia memohon simpati, mengklaim bahwa ia dan Andra adalah korban dari keserakahan Sekar. Namun, yang tidak Bu Dewi ketahui, Sekar telah mempersiapkan diri. Sejak awal, Sekar dan Dian telah membentuk tim kecil untuk memantau semua aktivitas online keluarga Andra. Begitu unggahan Bu Dewi menjadi viral di kalangan teman-teman sosialita mereka, Sekar langsung bertindak. Ia tidak membalas dengan kata-kata, melainkan dengan fakta yang tidak terbantahkan. Melalui Pak Jaka, sebuah siaran pers kecil dikirimkan kepada beberapa wartawan gosip dan media lokal yang isinya ringkas dan menghancurkan. Konfirmasi gugatan cerai. Sekar mengonfirmasi gugatan cerai karena pengabaian dan pengkhianatan emosional, merujuk pada insiden keluarga inti. Klarifikasi aset. Sekar menegaskan bahwa properti dan kendaraan yang disita adalah modal investasi pribadinya, dibeli menggunakan dana perusahaan yang sudah dimilikinya sebelum menikah, dan telah melampirkan bukti transfer dan perjanjian pinjaman internal kepada pengadilan. Pengabaian. Sekar menyertakan kutipan dari notifikasi hukumnya. Saya hanya menarik kembali dana yang saya alokasikan untuk keluarga inti, mereka, sesuai permintaan lisan mereka sendiri. Saya tidak akan membiayai orang yang secara sadar telah mengucilkan saya. Dampak dari siaran pers ini jauh lebih mematikan daripada tangisan Bu Dewi. Masyarakat dan kerabat Bu Dewi yang cerdas membaca di antara baris-baris itu, Bu Dewi dan Andra hidup dari uang Sekar, dan ketika mereka meremehkan sumber uang itu menghilang. Aib Bu Dewi dan Andra menjadi perbincangan panas. Julukan, pengemis berkedok bangsawan, mulai melekat pada mereka. Sementara itu, Andra, yang berusaha kembali bekerja tanpa mobil, mendapati dirinya kesulitan mempertahankan citranya di kantor. Rekan-rekan kerjanya mulai berbisik tentang penyitaan mobil di depan umum dan masalah keuangannya. Ia yang selama ini sombong dan berlagak kaya, kini sering terlihat kelelahan dan malu. Suatu hari, Andra membuat kesalahan fatal. Ia mencoba menemui pamannya, pemilik perusahaan tempat ia bekerja, untuk meminjam uang dengan alasan masalah keluarga. Pamannya, yang sudah mendengar semua gosip itu dan membaca berita tentang gugatan cerai Sekar yang membawa-bawa nama perusahaan investasi, menolak keras. Andra, kamu seharusnya menjaga istrimu, bukan malah memanfaatkan hartanya. Kamu tidak hanya kehilangan mobilmu, kamu juga merusak reputasi perusahaan ini dengan drama yang kamu buat. Saya tidak bisa meminjamkanmu uang, dan untuk sementara, kamu saya istirahatkan dari pekerjaan, kata pamannya tegas. Andra dipecat secara tidak hormat. Kehilangan pekerjaan, kehancuran citra, dan tekanan hutang membuat Andra benar-benar terpuruk. Ia kembali ke rumah Bu Dewi, yang kini terasa seperti penjara, hanya untuk menemukan ibunya dalam keadaan yang lebih buruk. Bu Dewi telah mencoba menghubungi semua kerabat dekatnya, memohon bantuan finansial. Salah satu kerabat terdekat, Bu Titi, yang selama ini sering dihina oleh Bu Dewi karena dianggap tidak sekaya dirinya, akhirnya menyanggupi untuk bertemu. Bu Dewi dan Sinta bertemu Bu Titi di sebuah kafe. Bu Dewi mulai menangis, menceritakan kisah pilunya. Titi, kamu harus bantu ibu. Sekar sudah gila, dia mau membuat kami jadi gelandangan. Kamu harus pinjamkan kami uang untuk membayar tunggakan listrik dan membayar pengacara. Bu Titi tersenyum tipis, persis seperti senyum Andra yang dulu menusuk hati Sekar. Bu Dewi, Anda ingat? Dulu saat saya kesusahan, Anda berkata, saya hanya membantu keluarga inti. Titi, kamu kan hanya sepupu jauh. Saya hanya ingin membantu keluarga inti saya sekarang, Bu Dewi. Dan jujur saja, setelah semua yang Anda lakukan pada Sekar, saya ragu Anda berhak mendapat bantuan. Bu Titi berdiri, meninggalkan Bu Dewi dan Sinta yang tercengang dan terhina. Penolakan dari kerabat adalah pukulan terakhir. Bu Dewi menyadari, reaksi berantai ini bukan hanya disebabkan oleh Sekar, tetapi oleh semua keangkuhan yang ia tabur selama bertahun-tahun. Di saat yang sama, Sekar, ditemani Pak Jaka, sedang melakukan perjalanan ke kantor bank untuk menandatangani penjualan salah satu aset investasinya yang lain. Ia sama sekali tidak peduli lagi dengan apa yang dilakukan Bu Dewi. Sekar telah memutus semua ikatan emosional. Semua drama dan aib yang kini menimpa Bu Dewi dan Andra adalah akibat murni dari ucapan mereka sendiri.
Aib keluarga ini telah menyebar sedemikian rupa hingga tunangan Sinta pun ikut menarik diri. Ia tidak mau memiliki calon mertua dan calon ipar yang bangkrut dan penuh drama, apalagi yang terlibat masalah hukum. Sinta kini tidak hanya kehilangan mobil dan asuransi, ia juga kehilangan calon suaminya. Sekar, yang menerima kabar itu dari Dian, hanya bisa menarik napas lega. Ia tidak perlu lagi melawan, keluarga itu telah menghancurkan diri mereka sendiri. Sekar hanya perlu menunggu keputusan sidang final untuk secara resmi menutup babak hidupnya yang penuh kepalsuan. Hari persidangan cerai telah tiba. Sekar memasuki ruang sidang dengan langkah tegar. Ia mengenakan setelan bisnis yang rapi, memancarkan aura profesionalisme dan kepercayaan diri yang kontras dengan penampilan terakhirnya saat mengemudi 6 jam dalam balutan pakaian yang lusuh. Di sebelahnya, Pak Jaka terlihat tenang dan siap dengan tumpukan dokumen. Di sisi lain ruang sidang, duduk Andra. Ia terlihat jauh lebih tua dan kuyu, mengenakan jas yang tampak kebesaran, wajahnya dipenuhi kecemasan. Di sampingnya, duduklah Bu Dewi. Bu Dewi bersikeras hadir, meskipun ia harus menempuh perjalanan menggunakan taksi karena semua mobil telah disita. Ia datang bukan untuk mendukung Andra, melainkan untuk menjaga ilusi bahwa ia adalah wanita terhormat yang dizalimi. Sinta juga hadir, tetapi ia hanya duduk di barisan belakang, menunduk malu. Sidang dimulai. Pengacara Andra berusaha melancarkan serangan awal. Mereka mencoba memutarbalikkan narasi, mengklaim bahwa Sekar adalah istri yang egois, meninggalkan rumah tanpa alasan, dan mencoba merampas harta suami. Yang mulia hakim, ujar pengacara Andra. Klien kami, Bapak Andra, adalah korban dari istri yang tidak mencintai keluarga. Nyonya Sekar telah dengan sengaja memutus semua aliran dana dan bahkan menarik aset yang merupakan harta bersama, hanya karena masalah sepele seperti makan malam pertunangan. Kami meminta agar gugatan cerai ini ditolak, dan aset-aset tersebut, termasuk rumah yang disita, dikembalikan kepada klien kami. Tiba giliran Pak Jaka berbicara. Pak Jaka berdiri dengan tenang. Ia tidak terpengaruh oleh drama yang disajikan pihak Andra. Yang mulia hakim, izinkan kami menyajikan fakta kepemilikan yang sebenarnya. Gugatan cerai ini diajukan bukan karena masalah sepele, melainkan karena pengabaian emosional dan pengkhianatan yang memuncak pada penolakan klien kami sebagai keluarga inti, kata Pak Jaka, mengutip frasa yang menjadi inti masalah. Pak Jaka kemudian melangkah ke inti pembelaan Sekar, fakta kepemilikan. Ia menunjukkan bukti-bukti transfer yang telah diverifikasi oleh tim forensik. Kami menyajikan bukti transfer dari rekening perusahaan investasi prima milik tunggal Nyonya Sekar. Uang muka untuk rumah yang saat ini ditinggali oleh Bapak Andra dan Bu Dewi, murni berasal dari penjualan aset investasi pribadi Nyonya Sekar sebelum pernikahan, yaitu sebesar 60% dari total harga. Sisa cicilan dan semua biaya operasional, termasuk listrik, air, dan wifi yang mati, selama ini dibayarkan rutin dari rekening perusahaan klien kami. Pak Jaka menyerahkan setumpuk tebal dokumen kepada hakim. Properti dan kendaraan yang disita, Yang Mulia, bukanlah harta Gonogini. Itu adalah modal investasi Nyonya Sekar yang dipinjamkan melalui perjanjian internal perusahaan, dengan tujuan agar keluarga ini dapat memiliki tempat tinggal dan sarana transportasi yang layak. Nyonya Sekar hanya menarik modalnya, bukan harta bersama. Justru klien kami menemukan bukti adanya upaya Bapak Andra untuk memalsukan tanda tangan Nyonya Sekar pada dokumen pinjaman lain, sebuah tindak pidana yang akan kami ajukan dalam perkara terpisah. Pernyataan Pak Jaka tentang pemalsuan tanda tangan itu langsung memukul Andra. Wajahnya berubah dari pucat menjadi merah padam, ia tidak berani menatap Sekar. Bu Dewi, yang selama ini yakin putranya tidak bersalah, kini panik. Hakim meminta jeda sejenak untuk meninjau bukti-bukti tersebut. Selama jeda itu, Bu Dewi mendekati Andra dan berbisik dengan marah. Kamu memalsukan tanda tangan? Jadi semua ini benar-benar salahmu? Dasar anak tidak berguna. Bu Dewi mencerca Andra, melupakan fakta bahwa mereka berada di ruang sidang. Andra, yang sudah terpojok, berbalik melawan ibunya. Semua ini salah ibu. Kalau ibu tidak mengusir Sekar, kalau ibu tidak sombong, kalau ibu tidak bilang dia bukan keluarga inti, ini semua tidak akan terjadi. Ibu yang serakah. Perdebatan sengit di antara ibu dan anak itu menjadi tontonan bisu di ruang sidang. Sekar hanya menyaksikan dengan tatapan dingin,
membiarkan mereka menghancurkan citra diri mereka sendiri. Hakim kembali. Keputusannya tegas. Berdasarkan bukti-bukti yang disajikan, pengadilan menerima gugatan cerai yang diajukan Nyonya Sekar karena adanya pengabaian emosional yang terbukti. Mengenai aset, pengadilan menemukan fakta bahwa properti dan kendaraan yang disita, terutama karena besarnya modal yang bersumber dari Nyonya Sekar sebelum atau di luar harta Gonogini, sah untuk ditarik kembali oleh penggugat sesuai perjanjian pinjaman yang sah. Sejak hari ini, lanjut hakim dengan suara berat, pernikahan antara Nyonya Sekar dan Bapak Andra dinyatakan putus. Mengenai properti, Bapak Andra dan Bu Dewi diberikan waktu 1 minggu untuk meninggalkan rumah yang bersangkutan dan mengosongkannya, sebelum penyitaan final dilakukan. Keputusan itu adalah guntur di siang bolong bagi Bu Dewi dan Andra. Andra langsung jatuh terduduk, air mata penyesalan mulai membanjiri wajahnya. Penyesalan itu datang bukan karena ia kehilangan Sekar, tetapi karena ia kehilangan semua yang Sekar berikan. Bu Dewi berdiri, kakinya gemetar. 1 minggu? Kami harus keluar? Mau tinggal di mana kami? Ini tidak adil. Ia berteriak, suaranya pecah. Sekar berdiri, menatap Bu Dewi. Adil, Bu Dewi. Sangat adil. Karena Anda bilang saya bukan keluarga inti Anda, maka sekarang Anda akan tahu bagaimana rasanya hidup tanpa keluarga inti yang selama ini membiayai Anda. Sekar berjalan keluar dari ruang sidang, meninggalkan Andra dan Bu Dewi yang larut dalam keterkejutan dan kehancuran. Hari itu, Sekar tidak hanya memenangkan gugatan cerai, ia juga memenangkan martabatnya kembali. Fakta kepemilikan telah membuktikan segalanya. Ia adalah wanita yang cerdas, mandiri, dan kuat, yang tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya diremehkan. 1 minggu berlalu sejak putusan pengadilan yang memerintahkan Bu Dewi dan Andra untuk meninggalkan rumah mewah tersebut. Waktu singkat itu terasa seperti neraka bagi keduanya. Bu Dewi dan Andra harus menghadapi fakta bahwa tidak ada kerabat, apalagi teman, yang bersedia menampung mereka. Reputasi mereka sudah hancur total akibat penyebaran berita gugatan cerai dan fakta kepemilikan aset yang dipublikasikan oleh Sekar. Mereka menghabiskan hari-hari terakhir di rumah itu dalam suasana yang panas, gelap, dan penuh caci maki. Bu Dewi menyalahkan Andra karena terlalu lemah pada ibunya dan tidak membela Sekar. Andra menyalahkan Bu Dewi karena kesombongan yang melampaui batas dan kalimat laknat tentang keluarga inti yang menjadi awal kehancuran mereka. Sinta, yang tadinya bersikap angkuh, kini hanya bisa menangis dan menyesali keputusannya untuk tidak membela Sekar. Pagi di hari terakhir batas waktu, tim eksekusi dari pengadilan tiba, ditemani oleh Pak Jaka dan beberapa petugas keamanan. Mereka datang untuk melakukan penyitaan final dan pengosongan rumah. Bu Dewi berdiri di depan pintu, mencoba melawan dengan teriakan dan tangisan. Kalian tidak berhak. Rumah ini warisan, teriaknya. Namun, teriakannya ditelan oleh keheningan para petugas yang bertindak secara profesional dan sah di mata hukum. Pak Jaka maju selangkah, menyerahkan salinan perintah pengadilan kepada Bu Dewi. Bu Dewi, keputusan sudah final. Kami mohon kerjasamanya. Silakan ambil barang-barang pribadi Anda. Sisa perabotan yang dibeli dengan dana perusahaan klien kami akan disita sebagai aset pengembalian modal. Bu Dewi hanya bisa pasrah. Ia dan Andra buru-buru mengumpulkan beberapa pakaian dan barang-barang pribadi ke dalam koper usang. Mereka tidak bisa lagi membawa perabotan mewah, lukisan antik, atau bahkan perhiasan yang tersisa, karena semua itu telah dibeli Sekar atau dilarang dibawa keluar berdasarkan perjanjian sita. Sinta melihat petugas mulai mengevakuasi perabotan dan menutup aliran air dari keran, yang berarti rumah ini benar-benar akan kosong. Ia menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa kehidupan mewahnya telah berakhir. Momen paling memalukan terjadi ketika Bu Dewi dan Andra harus berjalan keluar dari gerbang perumahan, membawa koper-koper usang mereka, di bawah tatapan mata tetangga. Tetangga yang selama ini mereka remehkan dan mereka sombongkan harta palsunya, kini menyaksikan kehancuran mereka. Bu Dewi berusaha menutupi wajahnya dengan syal, tetapi rasa malu itu jauh lebih tebenar daripada apapun yang bisa ia tutupi. Mereka tidak punya tujuan. Akhirnya, mereka menyewa kamar kontrakan kecil dan kumuh di pinggiran kota, jauh dari kemewahan dan citra sosialita mereka. Minggu-minggu pertama di kontrakan itu adalah mimpi buruk. Tanpa listrik yang terjamin, tanpa air bersih yang melimpah,
dan yang paling parah, tanpa uang. Andra tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena reputasinya yang buruk dan kurangnya keahlian, selain mengandalkan uang istrinya. Bu Dewi yang sakit-sakitan tidak bisa berobat karena asuransinya sudah dicabut. Sinta harus bekerja serabutan untuk membantu membeli makanan sehari-hari. Dalam penderitaan dan kemiskinan itu, penyesalan yang terlambat mulai tumbuh. Suatu malam, Bu Dewi duduk di lantai kontrakan yang dingin. Ia memandang Andra yang tertidur lelap. Ia teringat pada Sekar. Sekar yang selalu rapi, selalu wangi, dan selalu membawa solusi keuangan. Ia teringat, Sekarlah yang selalu memastikan pendingin udara rumah itu berfungsi optimal, yang selalu membiayai perawatan kesehatan dirinya, dan yang paling penting, Sekarlah yang memberinya status sosial. Kenapa aku buta? Kenapa aku mengusirnya? Gumam Bu Dewi pada dirinya sendiri, air mata mengalir membasahi pipinya. Ia menyesali kesombongannya. Ia menyesali kalimat, keluarga inti, yang ia ucapkan dengan enteng. Ia kini menyadari, Sekar adalah satu-satunya orang yang benar-benar menjamin kenyamanan hidupnya, dan ia telah menendang orang itu pergi. Penyesalan itu terasa seperti racun yang membakar jiwanya. Andra, di sisi lain, penyesalannya berpusat pada kehilangan kekayaan. Ia merindukan mobilnya, ia merindukan kartu kreditnya, ia merindukan kehormatan palsunya. Namun, di tengah semua penderitaan ini, ia mulai merenungkan perannya. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi suami yang tidak berdaya, pengecut, yang lebih memilih senyum tipis di wajah Bu Dewi daripada membela martabat istrinya. Ia menyesali pengkhianatan emosionalnya, ia menyesali kelemahannya. Suatu hari, Andra yang putus asa mencoba menghubungi Sekar lagi. Ia mengirim pesan yang sangat panjang, tidak lagi berisi ancaman atau rayuan, tetapi pengakuan yang tulus dan menyakitkan. Sekar, aku tahu kata maafku tidak akan pernah cukup. Aku telah kehilangan segalanya, dan yang paling menyakitkan adalah aku tahu ini semua karena aku menganggapmu bukan siapa-siapa. Aku telah mengkhianatimu, dan aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya ingin kamu tahu, aku menyesal. Aku minta maaf atas nama ibu dan diriku sendiri. Aku harap kamu bahagia. Sekar, yang kini sudah pindah ke rumah barunya dan sepenuhnya fokus pada bisnisnya, membaca pesan itu. Ia tidak menjawab. Penyesalan Andra sudah terlambat. Ia telah bergerak maju, meninggalkan masa lalu yang menyakitkan. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari Andra atau Bu Dewi. Sekar telah memulai hidup baru, penuh ketenangan dan kesuksesan yang ia bangun sendiri, tanpa campur tangan orang yang meremehkannya. Sementara itu, Bu Dewi, Andra, dan Sinta harus hidup dalam kemiskinan dan penyesalan, selamanya dihantui oleh kenangan akan kemewahan yang mereka buang dengan mudah hanya karena kesombongan. 2 tahun telah berlalu sejak Sekar resmi bercerai dari Andra, sebuah putusan yang membebaskannya dari belenggu emosional dan finansial. Jauh dari rumah mewah yang gelap dan penuh drama, Sekar menemukan cahaya dan kedamaian sejati. Sekar berdiri di balkon apartemen pentousenya yang mewah di pusat kota. Apartemen ini bukan lagi pinjaman atau pembelian atas nama perusahaan untuk orang lain, melainkan miliknya sendiri, hasil murni dari kerja keras dan kecerdasannya. Cahaya matahari pagi menyinari wajahnya yang memancarkan ketenangan. Ia tidak lagi hanya menjadi manajer, tetapi menjadi investor ulung yang disegani di kalangan bisnis. Ia tidak lagi harus mengemudi 6 jam untuk meminta pengakuan. Ia telah mendapatkan segalanya. Bisnis investasi Sekar tumbuh pesat. Setelah lepas dari beban finansial keluarga Andra, Sekar mencurahkan seluruh energi dan fokusnya untuk mengembangkan perusahaannya. Laporan tahunan menunjukkan keuntungan yang melampaui target, dan ia menjadi keynote speaker di berbagai konferensi bisnis, sering menjadi mentor bagi wanita muda yang ingin mandiri secara finansial. Momen terpenting dalam 2 tahun terakhir adalah acara ulang tahun perusahaannya. Sekar mengadakan pesta besar yang dihadiri oleh kolega, mitra bisnis, dan tentu saja, Dian, sahabat setianya. Mereka, bersama dengan Pak Jaka yang juga hadir sebagai penasihat utama, adalah keluarga inti yang sebenarnya bagi Sekar, orang-orang yang mendukungnya, menghargainya, dan tidak pernah memanfaatkan kebaikannya. Mereka tertawa, merayakan kesuksesan yang dibangun atas dasar kejujuran dan rasa hormat. Dalam pidatonya, Sekar tidak menyebut masa lalunya secara eksplisit, tetapi pesannya sangat jelas. Ia berbicara tentang pentingnya menghargai nilai diri
dan memutus ikatan toksik. Ia menceritakan bagaimana ia belajar bahwa pengakuan sejati tidak perlu dibeli dengan pengorbanan yang merugikan diri sendiri, tetapi datang dari integritas dan pencapaian pribadi. Dulu, saya menghabiskan energi mencoba membeli pengakuan dan tempat di suatu lingkaran. Saya pikir, dengan memberi lebih banyak, saya akan dihargai. Tapi saya salah, kata Sekar di hadapan para tamunya. Keluarga sejati, lingkaran inti sejati, tidak perlu dibeli. Mereka datang dengan tulus. Dan ketika Anda meremehkan seseorang, Anda bukan hanya kehilangan mereka, Anda kehilangan sumber daya terbesar Anda, integritas dan harga diri Anda sendiri. Saya memilih untuk menginvestasikan kembali uang saya dan waktu saya pada diri saya sendiri, dan itulah investasi terbaik yang pernah saya buat. Keputusan Sekar telah membawanya pada kebahagiaan yang lengkap. Ia telah bertemu dengan seorang pria baru, seorang profesional yang menghargai kecerdasan dan kemandiriannya, bukan kekayaannya. Hubungan mereka didasarkan pada rasa hormat yang mendalam dan komunikasi yang jujur, jauh dari pengkhianatan emosional dan senyum tipis yang pernah Andra tunjukkan. Sementara Sekar menikmati kehidupan barunya, di pinggiran kota, kehidupan Bu Dewi, Andra, dan Sinta berada di titik paling bawah. Mereka masih tinggal di kontrakan kumuh yang sempit, bergumul dengan kesulitan finansial. Bu Dewi, tanpa perawatan yang layak, kondisinya memburuk. Ia sering duduk termenung, menatap dinding, menyesali setiap kata-kata kejam yang pernah ia lontarkan kepada Sekar. Ia sering mengenang masa-masa ia menikmati listrik, air, dan makanan mewah yang semuanya dibiayai oleh Sekar. Penyesalannya sudah berubah menjadi keputusasaan yang sunyi. Ia menyadari, tanpa Sekar, mereka bukan siapa-siapa. Andra akhirnya mendapatkan pekerjaan serabutan yang menghasilkan uang pas-pasan. Rasa malu yang ia rasakan tidak pernah hilang. Ia merindukan bukan hanya mobil mewahnya, tetapi juga kehidupan yang teratur dan nyaman. Ia menyadari bahwa ia telah menjadi suami yang tidak berdaya, pengecut, yang memilih keangkuhan ibunya daripada membela martabat istrinya. Ia menyesali pengkhianatan emosionalnya dan kelemahan karakternya. Suatu sore, Sinta, yang sekarang bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe sederhana, secara tidak sengaja berpapasan dengan Dian. Sinta yang dulu sombong, kini menundukkan kepala. Ia berusaha menghindari Dian, tetapi Dian memanggilnya. Setelah berbicara singkat dan mendengar pengakuan Sinta, Dian hanya mengatakan, Sekar sudah bahagia. Ia telah menemukan keluarga inti yang menghargainya. Kisah penarikan aset dan kejatuhan Bu Dewi dan Andra menjadi legenda urban, menjadi peringatan keras di kalangan sosialita. Jangan pernah meremehkan orang yang secara finansial mandiri. Sekar telah menjadi ikon kesuksesan yang berprinsip. Sekar resmi menutup buku masa lalunya. Ia hidup makmur, dikelilingi oleh sahabat yang suportif, dan dihormati sebagai pengusaha wanita sukses. Ia menemukan cinta baru dari seseorang yang menghargai kecerdasannya, bukan uangnya. Sementara itu, Bu Dewi dan Andra menjalani sisa hidup mereka dalam keterbatasan dan penyesalan. Mereka dipaksa untuk belajar bahwa uang yang tidak dihasilkan dengan kerja keras dan rasa hormat tidak akan pernah bertahan lama. Mereka menyadari terlambat bahwa wanita yang mereka usir dengan kalimat, hanya keluarga inti saja, adalah satu-satunya sumber daya yang bisa menyelamatkan mereka dan memberikan mereka kenyamanan. Sekar telah memenangkan segalanya dengan berdiri tegak dan berkata, uangku hanya untuk keluarga inti. Ingat, jangan pernah biarkan orang lain mendefinisikan nilai dirimu. Ketika mereka meremehkanmu, tunjukkan pada mereka siapa yang sebenarnya memegang kendali. Harga diri itu lebih mahal dari berlian, dan pengakuan sejati tidak perlu dibeli.